adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 1 Juli 2022. Hari Jumat pertama di bulan Juli dan hari biasa pekan ke-13. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau mendidik kami melalui sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu menjadi penuntun langkah kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Maka berkatilah langkah-langkah kami, agar kami boleh mengisinya dengan kesungguhan hati, sehingga kami merasakan damai dan sejahtera yang Kau berikan kepada kami dalam langkah-langkah kami tersebut. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Siapakah Matius? Matius adalah pemungut cukai yang kemudian menjadi murid Yesus yang menulis Injil. Hebat kan? Kadang-kadang orang hanya berpikir negatif, berburuk sangka, melihat bagaimana gerakan orang lain, gerak-gerik orang lain dinilai secara negatif. Tapi Yesus selalu, karena dia punya aura positif, selalu berpikir hal-hal yang positif dan juga memberikan dukungan serta penuh dengan dedikasi. Penampilan Yesus seperti ini harus kita ikuti. Kenapa? Karena dengan melihat semua hal secara positif, akan ada aura positif yang mengitari hidup kita. Kalau kita berpikir negatif, maka biasanya pikiran kita ditekuk. Lalu mulailah datang macam-macam warna-warni prasangka ini, gambaran itu. Kalau hal ini terjadi pada malam hari, maka lahirlah apa yang disebut dengan insomnia, tidak bisa tidur dengan lelap. Kenapa? Otak kita masih berkeliaran kemana-mana. Tetapi kalau kita berpikir positif, maka kita mempunyai konsep hal-hal positif itu diberkati Tuhan, sehingga otak kita tidak berat melainkan ringan. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus bisa menangkap hati orang seperti Matius. Apa yang dikatakan Yesus kepada Matius? "Ikutlah aku." Dan Matius meninggalkan tempat tugasnya. Kenapa? Karena dia disapa secara pribadi dengan keseluruhan hati oleh Yesus. Hasilnya apa? Pemungut cukai bisa menjadi murid dan menjadi penulis Injil, kabar gembira.
Dari peristiwa ini kita diajak untuk menyontoh sikap Yesus tadi yang positif. Juga melihat sikapnya Matius yang positif. Ketika ditawarkan untuk mengikuti Yesus, dia tinggalkan semuanya tanpa berpikir untung rugi. Dan inilah yang harus dilakukan oleh kita, setiap kita yang dipanggil oleh Yesus. Bersyukur bahwa Yesus menyapa kita. Maka Yesus mendapatkan tempat yang utama di dalam hidup. Kan itu mari kita merefleksikan kembali panggilan kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, apakah kita dengan serius melaksanakan jawaban yang kita jawab itu, atau kita setengah-setengah sehingga hasilnya kurang maksimal? Kalau kita mendapatkan hal-hal atau hasil yang maksimal, maka mari kita bersyukur. Dan bagi yang belum mendapatkan hal maksimal, mari kita menggali hal-hal itu dalam aura positif, dalam pikiran-pikiran positif, sehingga kehadiran kita dan juga jamahan kita, teguran kita, nasihat kita akan melahirkan berkat-berkat yang berkelimpahan sebagaimana yang dialami oleh Matius karena Yesus. Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.